Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel YouTube-nya Poppy Muxin Official. Hari ini aku mau bahas salah satu pembahasan tentang seputaran kehamilan lagi. Tapi sebelum kita ke videonya, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk like-nya dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Oke, jangan lupa subscribe. Sesuai dengan judul yang aku taruh di thumbnailnya ya. Hari ini aku mau bahas tentang 7 mitos kehamilan yang tentunya yang harus kita ketahui ya. Selama ini banyak mitos kehamilan yang beredar di masyarakat dan tak sedikit orang yang meyakini bahwa mitos tersebut benar. Padahal banyak dari mitos tersebut ya teman-teman yang tidak terbukti kebenarannya. Setelah kamu tentunya ya, setelah kalian dinyatakan positif ya, positif hamil, biasanya orang-orang di sekitar kalian itu memberikan nasihat, bisa tante, bisa mama, bisa papa, bisa nenek ya, bisa saudara kita mau ngasih nasihat ke kita ya. Tentunya banyak sekali, apalagi kalau kita tuh baru pertama hamil ya, pertama kali hamil ya. Ini kehamilan pertama kita. Jadi misalnya kita datang ke ke tempat saudara ya, ke tempat saudara atau ke tempatnya tante, terus kita dinasehatin, oh kamu hamil ya, oh kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh minum ini, kamu nggak boleh kegiatannya, kamu harus dikurangi yang ini, kamu nggak bisa ini, pokoknya banyak sekali larangan-larangan yang mereka kasih tahu ke ibu hamil ya, si bumil ini, karena kan memang baru pertama hamil ya, baru pertama kali, dan ini baru pertama kali hamil, jadi harus dijaga dengan baik-baik agar enggak terjadi yang namanya keguguran. Jadi banyak sekali orang yang menasihati kita jangan seperti itu. Nah, ternyata tidak semua nasihat yang dikasih itu fakta ya, benar adanya, enggak. Itu ada mitosnya juga. Salah satu ya dari nasihat-nasihat itu ada mitos, dan aku di sini mau jelaskan tentang mitos tersebut apa aja ya. Terus aku juga mau sertakan juga penjelasan medisnya, karena aku sudah searching Google ya. Sumbernya aku ambil dari Alo Dokter, jadi aku mau bagikan ke kalian, mau sharing ke kalian tentang pembahasan mitos ini. Oke, sebelumnya aku sudah tulis ya, seperti biasa aku sudah tulis di sini biar video kita kali ini biar membahasnya juga enak, juga teratur. Jadi aku sudah tulis semua di sini ya. Karena kebiasaan aku itu kalau ngomong pasti nggak teratur. Oke, mitos yang pertama, tidak boleh berhubungan seks saat hamil. Banyak orang bilang ya bahwa ibu hamil tidak boleh melakukan hubungan intim. Hal ini ada anggapan bahwa bisa menyakiti janin ya, dan berpotensi mengalami keguguran, menyebabkan keguguran. Ternyata teman-teman ya, ternyata moms, informasi ini hanyalah mitos belaka. Teman-teman pernah dengar nggak nasihat yang seperti ini? Pernah dong ya.
Pastinya kalau bunda-bunda udah pernah hamil, udah pernah mengandung ya, tentunya pasti mungkin pernah dengar informasi tentang yang mitos pertama ini. Jadi itu hanya mitos ya. Jadi selama kehamilan yang sehat dan juga normal, kamu masih tetap bisa melakukannya dengan suami atau dengan pasangan, seperti itu. Selama dokter bilang oke, bisa, it's okay, itu nggak apa-apa. Yang penting dokter udah bilang aman-aman aja ya. Nah, ini informasi medisnya ya. Kenapa dikatakan mitos ya? Karena janin di dalam kandungan sepenuhnya dilindungi oleh kantung dan cairan ketuban, otot rahim yang kuat dan lendir yang tebal pada leher rahim. Oleh karena itu, keguguran tidak ada hubungannya dengan aktivitas hubungan intim. Sebagian besar keguguran itu terjadi akibat janin tidak berkembang dengan baik. Seperti itu teman-teman, informasi yang mitos yang pertama. Dan kita masuk ke mitos yang kedua. Oke, mitos yang kedua. Ibu hamil tidak boleh berolahraga. Nah, saat sedang mengandung, kamu itu boleh tetap berolahraga. Bahkan aktivitas ini sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu hamil dan janin. Ya. Tapi dengan catatan, di sini ada peringatan juga. Dengan catatan, olahraga yang dilakukan ibu hamil jangan yang terlalu berat. Ya, apalagi ngangkat-ngangkat beban berat itu nggak bisa. Apalagi sampai membuat dehidrasi dan juga kelelahan. Nah, tentunya bunda-bunda juga harus tahu ya yang mana yang nggak bisa kita lakukan, yang mana yang bisa ya. Apalagi kita ngangkat-ngangkat barang yang berat kan nggak bisa ya. Itu pengaruh banget untuk kesehatan kita dan juga kandungan dan juga yang di dalamnya ya, janin. Nah, di sini dianjurkan untuk berolahraga. Ini sangat bisa berolahraga ya. Minimal dia selama 20 sampai 30 menit. Sebanyak 3 sampai 4 kali dalam seminggu itu sudah bisa. Bermanfaat, yang baik untuk ibu hamil dan juga janin. Jadi yang katanya ibu hamil itu nggak bisa berolahraga itu mitos ya teman-teman. Mitos ya. Ya, karena selama hamil itu kita diperbolehkan untuk olahraga, malahan itu sangat bagus untuk kesehatan si ibunya dan kesehatan janinnya juga. Mungkin kita hanya bisa jalan ya, seperti yang sudah aku katakan tadi ya, berolahraga jalan aja, jalan kaki selama 20 atau sampai 30 menit. Terus kita juga bisa yoga ya, kita bisa yoga atau senam kehamilan, senam untuk ibu-ibu hamil yang dikhususkan untuk ibu-ibu hamil ya. Jadi minimal itu dalam seminggu itu 3 sampai 4 kali untuk olahraga. Jangan sampai lelah dan juga dehidrasi. Jadi ibu hamil masih tetap bisa berolahraga. Oke. Mitos yang ketiga. Bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin janin. Wow. Oke, mungkin kamu sering mendengar anggapan perut yang terlihat meninggi itu menandakan bayi perempuan. Terus sebaliknya, perut yang turun ke bawah menjadi pertanda bahwa ini adalah bayi laki-laki. Faktanya, bentuk dan tinggi rendahnya perut saat hamil bergantung pada kekuatan otot perut dan posisi janin di dalam kandungan. Jadi
tidak ada ya, tidak ada kolerasi antara bentuk perut dan juga kelamin. Nah, caranya untuk mengetahui jenis kelamin dengan cara USG ya, tentunya. Dan kita bisa melakukan USG ini kehamilan ini pada minggu ke-18 hingga ke-20 atau melalui tes genetik. Seperti itu. Jadi yang katanya tadi bentuk perut ibu hamil itu menandakan jenis kelamin janin, itu nggak benar ya, itu mitos. Jadi yang benarnya itu, yang faktanya itu, kita harus melakukan USG kehamilan agar kita bisa mengetahui jenis kelamin jenis kelamin janin yang kita kandung saat ini. Oke, kemudian kita ke mitos yang keempat ya. Bumil harus makan dengan porsi 2 kali lipat. Wow, porsi 2 kali lipat. Kalian mungkin pernah mendengar bahwa ya, wanita hamil harus mengonsumsi makanan sebanyak 2 porsi. Yaitu untuk dirinya sendiri dan juga untuk janin dalam kandungan. Memang benar bahwa wanita hamil itu memerlukan nutrisi dan kalori yang lebih banyak. Tapi itu tidak membuatmu harus menyantap makanan sebanyak 2 kali porsi dari biasanya. Jika memiliki berat badan normal ya, kamu hanya bisa membutuhkan tambahan 300 kalori tiap hari. Asupan ini sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan janinmu. Jadi tidak perlu menambah porsi makan yang terlalu banyak ya. Tentunya kita selama kehamilan juga harus selalu menjaga berat badan kita, jangan sampai kita overweight gitu. Supaya kita saat persalinan nanti nggak susah gitu. Biasanya kan susah ya, karena kita kelebihan berat badan nantinya bisa susah nafas atau gimana ya, itu yang dikhawatirkan. Kita masuk ke mitos yang kelima. Tidak boleh minum kopi selama hamil. Wow, padahal kalau hamil tuh paling enak minum kopi pagi hari. Oke, bagi kamu ya pecinta kopi seperti aku yang pecinta kopi, walaupun hamil aku minum kopi juga. Mungkin larangan ini akan sangat menyiksa, ya dong ya, tentunya karena aku juga pencinta kopi, aku nggak mau terima mitos ini. Oke, sebenarnya mengonsumsi kopi saat hamil itu tidak dilarang, asalkan kamu tahu batasannya. Perlu diketahui bahwa mengonsumsi kafein terlalu banyak itu bisa meningkatkan resiko keguguran dan bayi lahir dengan berat badan rendah ya. Oleh karena itu ya, saat hamil jangan mengonsumsi kafein lebih dari 200 mg per hari atau setara dengan 1 gelas kopi instan atau 3 cangkir teh ya. Jadi nggak bisa. Kalau lebih dari itu ya seperti aku katakan tadi, bisa meningkatkan risiko keguguran dan juga bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Itu yang dikhawatirkan. Jadi minimal kita minum kopinya itu 1 gelas aja dalam sehari. Nggak bisa lebih ya, bahaya loh nanti. Oke. Sekarang kita bahas yang mitos yang keenam. Mitos yang keenam ini
Aku lihat dulu ya. Mitos yang keenam ini tidak boleh mewarnai rambut selama hamil. Aku baru dengar ini ya. Karena memang aku kan belum pernah mewarnai rambut. Jadi aku mau sekedar mau sharing aja ke kalian ini ya, karena aku juga ambil sumbernya ini dari Google. Jadi aku sekalian aja aku belajar, kalian juga belajar. Oke, tidak boleh mewarnai rambut selama hamil. Wow. Banyak yang bilang kalau ibu hamil tidak boleh mewarnai rambut. Ternyata anggapan ini salah. Mewarnai rambut tidak berdampak buruk untukmu maupun janin selama dilakukan dengan benar. Jika ingin mewarnai rambut, sebaiknya saat di trimester pertama. Oh, sebaiknya hindari saat trimester pertama. Berarti kita bisa mewarnai rambut kita. Kita tunggu dulu sampai kita di trimester kedua, ya. Nanti kalau udah di trimester kedua kita bisa mewarnai rambut, mungkin karena lebih aman ya. Kamu juga bisa mengganti pewarna rambut kimia dengan henna atau menghindari pewarna yang mengandung bau amonia yang menyengat ya. Jadi bisa bagi teman-teman yang pengen warnain rambutnya udah bosan dengan warna hitam, bisa diganti dengan warna apa aja yang kalian suka, tapi jangan di trimester pertama. Hindari dulu untuk mewarnai rambut di trimester pertama dan tunggu sampai masuk di trimester kedua baru kalian bisa. Oke. Terus ini kita bahas lagi tentang mitos yang ketujuh ya. Ini ada ibu hamil harus menjauhi kucing. Nah, ini mitos yang ketujuh. Ibu hamil harus menjauhi kucing. Karena apa kita harus menjauhi kucing? Ini penjelasannya di sini aku baca ya. Karena dapat meningkatkan risiko terkena toksoplasmosis. Nah, jangan khawatir. Kamu tetap bisa bermain dengan kucing kesayanganmu, namun harus berhati-hati saat membersihkan kotorannya. Sebaiknya untuk membersihkan kotorannya ini kita minta tolong orang lain saja dan jangan pernah menyentuh kotoran maupun kotak pasirnya, karena itu seperti yang sudah dikatakan tadi. Sebenarnya bisa ya, itu mitos ya yang bilang ibu hamil nggak bisa ibu hamil harus menjauhi kucing, nggak bisa dekat-dekat sama kucing. Sebenarnya bisa, tapi dengan catatan untuk membersihkan kotorannya itu jangan si ibu hamilnya, tapi minta tolong ke orang lain ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi kalau kita punya kucing jangan kita buang ya, dirawat aja. Kita bisa main-main dengan kucing, tapi untuk memandikan dia, untuk membersihkan dia itu bisa kita minta tolong ke orang lain aja. Mau saudara, mau kakak, mau adik, mau suami ya, silakan. Oke, itu sudah 7 mitos yang sudah aku kasih tahu ke kalian semua. Dan aku mau ingatkan kalian ya, mulai sekarang lebih cermatlah dalam menyikapi berbagai mitos kehamilan. Jangan langsung percaya perkataan orang lain yang bertentangan dengan anjuran dokter. Terus jika terdapat mitos kehamilan ya yang membuatmu bingung, coba diskusikan dengan dokter kandungan saat menjalani pemeriksaan kandungan, pemeriksaan kehamilan. Jadi semua itu ya kita harus konsultasikan dengan dokter kandungan. Jadi jangan asal percaya aja omongan orang. Bukan
bukan apa ya, bukan menyuruh kalian untuk gak mendengarkan orang, tapi kita harus lebih cermat lagi dalam menyikapi berbagai nasihat, berbagai mitos-mitos yang seputaran kehamilan itu ya. Kita harus cermat dulu, kita harus saring dulu, ini benar apa enggak sih. Oke, aku konsultasi ke dokter seperti itu. Jadi semuanya harus kita konsultasikan dulu dengan dokter kita. Oke, selama dokter bilang itu aman, it's okay, kita lakukan aja. Yang penting kita masih dalam hal-hal yang positif, yang masih apa, yang ringan-ringan ya, terutama untuk olahraga itu masih bisa banget. Oke, itu aja dulu ya pembahasan mitos kehamilan kali ini. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya. Semoga kita bisa menjalani kehamilan ini dengan lancar, aman ya, dan selalu dimudahkan sampai dari trimester pertama sampai dengan kita lahiran. Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan disehatkan. Oke. Terima kasih banyak ya bagi kalian yang sudah mampir di channel aku, yang sudah nonton video aku, dan juga yang sudah like, sudah subscribe channel aku. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku dan baru pertama kali juga nonton video aku, jangan lupa like-nya dan juga subscribe-nya. Dan jika video ini sangat bermanfaat untuk kalian, silahkan kalian share ke teman-teman agar apa ya, agar mereka juga tahu tentang info kehamilan. Oke, next video aku mau buat video lagi, dan aku mau minta saran dari kalian, video apa lagi yang harus aku buat lagi untuk kalian. Tentunya silahkan berkomentar di bawah, tulis saran untuk video apa yang aku buat lagi. Nanti insya Allah aku akan menyempatkan waktu untuk membuat video yang sudah kalian sarankan. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.